Setelah itu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk Mbak Naili Nadia, udah siap ya sama pertanyaan yang akan saya ajukan? Mbak Naili Nadia, bisa mendengar suara saya? Saya masih mendengarkan. Oke, pertanyaan ke-1. Apa yang dianjurkan Islam dari seorang wanita itu? Benar, ini kendala sinyal. Baik, tidak apa-apa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alisa. Apa yang dianjurkan Islam dari seorang wanita? Yang dianjurkan Islam dari seorang wanita sebenarnya sangat sederhana, yaitu agar kaum wanita menjaga kehormatan diri dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan ajaran Islam. Oke, begitu ya. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih dengan wanita muslimah di era modern ini? Bagaimana pendapatnya Mbak Naili Nadia? Silakan. Menurut pendapat saya, dengan wanita muslimah di era modern ini tentunya juga memiliki tantangan untuk menjadikannya sebagai seorang wanita muslimah sejati. Salah satu tantangan yang paling mendasar sebagai seorang wanita muslimah adalah bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai muslimah dengan tetap menutup auratnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh agama, terlebih lagi di era modern seperti sekarang ini. Baik, begitu ya jawabannya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ya Mbak Naili Nadia. Bagaimana sih standar ideal wanita muslimah itu? Menurut saya, standar ideal wanita muslimah adalah wanita yang beriman, berakhlak mulia, berpendidikan, berwawasan inklusif, dan beramal soleh, yang antara lain terwujud dalam aktivitas membangun dan memberdayakan masyarakat menuju terciptanya tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wow, jawabannya bagus banget ya Mbak Naili Nadia. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang keempat. Mbak Naili Nadia masih siap ya? Ya, insya Allah. Baik, pertanyaan yang keempat. Bagaimana sih menurut Mbak Naili Nadia kedudukan wanita dalam keluarga menurut Islam? Menurut saya, kedudukan wanita dalam keluarga menurut Islam adalah kewajiban seorang istri menurut syariah Islam, yaitu menaati suami, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami, mencari ridho suami, dan menghindari murkanya, memperlakukan suami dengan benar, melayani suami, dan memenuhi hasrat suami. Seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Mungkin jawaban saya seperti itu. Ya Mbak Naili. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima dan ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Bagaimana Islam memposisikan perempuan itu? Islam memposisikan perempuan, yaitu Islam yang norma-normanya berasal dari wahyu ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodratan tabiatnya, setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Baik. Baik, selanjutnya gantian saya yang bertanya ya kepada Mbak Arlisa. Oke, silakan. Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Baik, pertanyaan pertama. Mengapa perempuan sangat dimuliakan oleh Islam? Menurut saya ya sebagai perempuan adalah sesuatu yang sangat berharga. Perempuan solihah yang utamanya adalah perempuan solihah itu adalah
perhiasan yang sebaik-baiknya perhiasan di dunia itu adalah perempuan solehah yang sangat mulia. Agama Islam sangat meninggikan derajat seorang perempuan, sehingga dia menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya perempuan memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan. Baik, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Bagaimana Islam melihat kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki? Islam, oke. Perempuan dibandingkan dengan kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki menurut Islam. Menurut Islam, menurut saya itu, ya menurut Islam, kedudukan perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama. Sekarang sama-sama makhluk Allah, sama-sama meyakini Allah, sama-sama mereka berbuat kebaikan, mendapat pahala juga untuk mereka sendiri dengan sesuai dengan ujian-ujiannya masing-masing dan perbuatan mereka. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Apa keistimewaan wanita dalam pandangan Islam? Keistimewaan wanita dalam pandangan Islam. Wanita mempunyai banyak keistimewaan ya dalam pandangan Islam. Apalagi wanita adalah sebaik-baik perhiasan tadi di dunia. Perhiasan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang solehah. Tadi kan seperti itu ya Mbak Naili. Dan ini wanita, keistimewaan wanita dalam pandangan Islam. Salah satunya keistimewaan wanita dalam pandangan Islam yaitu wanita dapat menyusui anak-anaknya, dan dari situlah mereka mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala kebaikan yang sangat luar biasa dari air susu yang telah diberikannya kepada bayinya, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Lanjut pertanyaan keempat. Ya. Apa saja kelebihan yang dimiliki oleh perempuan itu? Kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. Banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh perempuan, meskipun kebanyakan seperti perempuan itu dianggap lemah oleh banyak kaum Adam, atau ya memang kodratnya perempuan itu lebih halus hatinya, tapi dibalik itu perempuan itu kuat, yang seperti kelebihannya ya menangani stres. Ya, mereka tuh dapat menangani stres dengan lebih baik daripada laki-laki yang cenderung memakai otaknya, karena si perempuan itu kita berpikir tidak hanya dengan otak tapi juga dengan hati, dan terkadang mereka menangis karena seperti itulah, tapi mereka itu kuat gitu. Terus perempuan itu setia, lebih baik dalam mempertahankan hubungannya. Mereka itu sangat setia sekali dalam masalah berhubungan gitu. Terus berkomunikasinya cenderung wanita yang solehah itu berkomunikasi dengan baik, dengan bahasa yang sopan dan santun, bisa terjun di dalam suatu kondisi apapun gitu. Yang selanjutnya bisa lebih baik dalam mengelola keuangan, itulah kelebihan dari wanita yang solehah tersebut. Yang selanjutnya multitasking, jadi multitalenta juga. Jadi mereka tuh bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, seperti kalau ibu memasak, bisa sambil memasak disambil nyapu, disambil ngomong anak, disambil apalagi selanjutnya. Dan wanita itu lebih memiliki memori yang sangat tajam. Jadi mereka tahu gimana ya, ingat terus bagaimana sih dulu yang telah dia jalani itu. Dia lebih tajam mengingatnya sebuah perbuatan atau sebuah perlakuan dari seseorang terhadap dirinya. Seperti itu. Baik, ini
pertanyaan terakhir dari saya Oke. untuk Mbak Arlisa. Bagaimana konsep kepemilikan perempuan dalam Islam? Konsep kepemilikan perempuan dalam Islam. Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak yang sepenuhnya seperti memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian. Seperti itu dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman juga bisa sekilas tahu soal perempuan dalam Islam. Betul banget. Baik, teman-teman. Begitulah konsep materi kita. Konsep perempuan dalam Islam, bagaimana itu wanita soleha dalam Islam ya. Nah, sedikit dari podcast kami yang dikarenakan kendala jarak jauh, kita nggak bisa podcast langsung tatap muka, tapi kita masih bisa melaksanakan tugas dari Bapak dosen kami dengan menggunakan Zoom meeting untuk malam ini. Jadi kurang lebihnya kita juga minta maaf karena semua kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala serta kekurangannya dari kami seorang. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.